Dan kita akan merasakan sensasinya camping malam di sini di tempatnya teman-teman. Lorongnya teman-teman, ada WC dan ini fasilitasnya ya. Budal. Kita di atas air sih serius. Udah bikin api unggun tapi gerimis lagi lur. Kang, ular sepaha saya kasukan. Maju kena mundur kena ya. Aduh, makanya jangan kebanyakan ngopi deh. Serius. Kuntilanak itu ketawa ngikik. Kencing sembarangan terus tiba-tiba itunya besar sendiri. Bentar. Aku Di Bimpet apa di mana itu? Itu cerita dulu ya itu. Wah, ada kain putih. Kayak ada yang mandi ya. Kaget ada kepala nongol. Batasan langsung dengan hutan. Oke baik, selamat malam buat semuanya. Hari ini saya akan camping bertiga dengan teman saya dan Kang Gunung Desa. Di daerahnya Kang Gunung Desa ya. Dan ini perjalanannya dari tadi ya. Dan ini masih naik juga sampai ke atas sana lur. Itu ada jalan di sana ya. Dan saya akan naik ke atas sana di puncaknya. Ini namanya apa Kang? Wana Pramuka. Para pramuka. Oh, aslinya itu Baron apa itu? Baron Adventure. Ini kan namanya daerah Gerumbul Baron ya. Oh, di sini gerumbulnya namanya Baron. Terus ini namanya Warna Pramuka guys, kalau yang di bawah ya. Dan yang di atasnya adalah Bukit Kasturi seperti itu. Dan kita akan merasakan sensasinya camping malam di sini bertiga ya teman-teman. Wih, pokoknya gede-gede banget. Oke. Oke. Beginilah kurang lebih tempatnya teman-teman. Dan ini adalah camping ground ya, jadi kalian bisa camping juga di sini. Wow, nggak kuat nanjak motornya coy. Gila, ekstrim banget ini nanjaknya. Oke, kita tadinya mau ke titik tertingginya lur, tapi kayaknya aksesnya nggak ada ya. Kita harus meninggalkan motor yang lumayan jauh, jadi kita memutuskan untuk yang di sini saja, puncak yang sebelah kiri sini. Oke, kita parkir di sini. Di bawah sana ada WC dan ini fasilitasnya ya teman-teman. Di sini juga ada musola. Cukup bersih, cukup terawat. Oke, ada sajadahnya juga. Sip, bagus lah. Nah ini dia lur yang puncak pertamanya ya. Kita masuk, bismillah. Dilarang mendirikan tenda di bawah pohon pada saat musim angin badai. Oke. Lorongnya teman-teman. Gila, tempatnya asik banget. Ayo depan. Gila bro, pemandangannya gokil. Gokil abis.
wow, ini dia ya lur ya. Ini dia. Kita mau yang di mana? Situ. Paling depan. Oh, ini aja yang sini, nanti yang depan buat duduk-duduk. Oke. Di sini. Nah, iya di situ buat tendanya di situ. Oke. Berarti kayaknya madepe ya bener ngana tapi dawa banget ya nih. Ya bener. Mana yo, anak sang anak juga. Oke, karena ribet ya bangun tendanya, saya skip aja. Nah, ini udah penampakannya lur. Jos. Siap. Oke, dan view-nya ke sini lur. View-nya. Iya. Set. Buset. Gila kan teman-teman. Wow. Istimewa. Jos banget. Ini kepatok dulu. Jadi patok gimana? Loro. Iya. Udah bikin api unggun tapi gerimis lagi lur. Aduh ya. Sudah menghangatkan badan kok gerimis lagi. Hukum alam, guys. Hukum alam. Kayak gitu ya. Nyuci motor hujan. Bikin api hujan. Gimana? Iya, ini harusnya di tengah tenda dalam ya Kang ya. Iya, itu sangat cerdas sekali. Cerdas sekali itu. Bubar tenda siji. Mahal tendanya, yakin serius sih. Hujan mulai turun teman-teman. Alhasil api kita mati ya, dan kita akan bikin mie dulu aja. Sambil nanti setelah makan mie cerita-cerita yang agak creepy ya guys ya. Oke. Teman-teman habis sambil payung buat kamera ya guys ya. Oke, siap. Gimana deres ya? Lumayan. Agak gimana gitu. Kayaknya harus 3 kali loh masak airnya. Mau bikin kopi dulu aja ya. Nanti bikin mie-nya sambil ngopi jadinya. Kopi kan diganjel dulu pakai tadi. Iya, oke. Oke, malam ini kita bawa jahe juga biar badan hangat ya Kang. Iya. Ada bawa jahe, ada bawa kopi hitam juga. Yang mau bikin jahe ya silakan, mau bikin kopi hitam ya silakan. Kami kita bawa air dari pegunungan. Air dari pegunungan ya. Oke. Air pegunungan, guys. Istimewa lah ya. Kamu apa, No? Gue gudal. Pencinta gudal ya, guys. Saya mah sendiri-sendiri kapal geni, guys. Oke, airnya sudah mendidih ya guys. Tuangin dulu dong. Jan. Mantap jiwa ya. Ini mana yang banyunya? Kurang, Kang. Kopi dulu lur. Mantap. Sangar. Bismillah. Sambil rokok. Sambil rokok, guys. Etian, ger banget. Benar-benar ya.
Oke teman-teman, hujan semakin deras, semakin malam semakin deras, dan lihat kita lagi berada di atas air lur. Gila, di sini nih lebih parah lagi nih. Tuh, ini air lur. Kita di atas air sih, serius. Untung tendanya nggak borot ya. Kalau borot, ini ada yang bagian borot nih. Ini borot nih ya. Tuh di situ tuh borot. Ini soalnya berlubang ya. Jadi ada beberapa titik yang borot, dan pas jahitan ini pasti ngembun kayak gini nih. Dan lama-lama bakalan borot juga. Ini kalau nanti semakin ini kan ada gazebo, kita nginep di gazebo aja. Ya, oke. Mulai 3, 2, 1. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi dengan saya di sini ya teman-teman. Pada kesempatan malam hari ini hujan masih sangat-sangat deras. Kita lagi camping di Wana Pramuka, desa mana Kang? Ini desa Sunyalangu. Desa Sunyalangu ya. Dan di atas bukit Wana Pramuka ini, di atas sana itu ada bukit yang namanya Bukit Kasturi ya. Ya, Bukit Kasturi. Dan malam hari ini saya bersama Kang Gunung Desa, dan ada Bang Ali juga. Ini kebetulan teman saya, teman lama, dan dia pengen ngikut saya camping teman-teman, karena dia juga sering pantau konten-konten saya kayak gitu, entah itu motoran ataupun solo camping seperti ini. Tapi karena Bang Ali suka camping juga ya Bang. Ya suka camping. Jadi Bang Ali kepengen ngikut saya camping kayak gitu lur. Nah malam hari ini tak ajak camping ke Wana Pramuka ini, dan memang Wana Pramuka ini dekat dengan tempatnya sampean ya Kang. Ya. Satu desa lah. Beda berarti jaraknya satu desa. Oh ya, beda satu desa dari tempatnya Kang Gunung. Oke, lumayan sih. Kalau ini Bang Ali jauh sih. Kayak saya jauh ya. Oke. Malam hari ini saya akan sedikit bertanya kepada Bang Ali, karena katanya dia punya pengalaman menarik saat melakukan camping bersama tim atau kelompoknya di Bukit Kasturi teman-teman. Ya, saya nggak tahu bahwasanya Bang Ali pernah camping di Bukit Kasturi teman-teman. Ternyata pernah ya, bukitnya ada di atas kita, tapi agak ke barat ya Kang. Agak ke sebelah barat. Jadi kalau kita ke Bukit Kasturi itu masih berjalan lumayan jauh dari sini ya, karena ada 2 jalur sebenarnya ya, ada lewat sini, ada juga yang lewat sebelah sana ya. Oke, nah ini kita akan dengarkan cerita dari Bang Ali bagaimana pengalaman campingnya yang katanya lumayan horor juga teman-teman kayak gitu. Wah Jan, hujannya semakin deras, ini audio mungkin agak denger nggak denger ya. Ini cerita dari Bang Ali, pengalaman camping horornya bersama tim atau kelompoknya yang sering naik bukit ataupun gunung ya teman-teman. Dan ini angin ya teman-teman, angin dan apa namanya, us. Mungkin kelihatan ya dari kamera, mungkin kelihatan ini. Goyang-goyang parah ya. Goyang parah. Sampai basah teman-teman, sangat deras banget hujannya. Wih, Kang. Wih. Tiangnya dipegang Kang. Kang. Gokil. Tapi insya Allah aman sih. Oke. Begitu ya, Bang Ali gimana? Waktu itu pas mau berangkat itu gimana? Bisa-bisanya ada kejadian horornya gitu. Ya mungkin cerita ini berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mungkin. Apa sebelum pandemi Covid itu? Tahun berapa ya? Ya 2020-an. Ya mungkin 3 tahun, 4 tahun yang lalu lah. Jadi ceritanya saya sama kelompok saya itu ada acara ngecamp di Bukit Kasturi. Kelompok itu ada satu kelompok berjumlah 12 orang kayaknya. Dan itu tidak berangkat barengan gitu. Ada yang nyusul. Dan saya termasuk yang nyusul. Kelompok yang awal itu daki dulu, ngecamp dulu karena takut di Bukit Kasturinya itu udah nggak ada lahan buat ngecamp gitu kan, jadinya mereka berangkat lebih awal. Udah kayak gitu, saya tanya ke lilik saya bisanya berangkat malam. Ya udah nggak apa-apa, saya ikut berangkat malam. Kata lilik juga, ini ada satu temen lagi mau ikut. Akhirnya
berangkatlah 2 orang dulu, saya sama lilik saya. Loh, yang satu mana? Nanti menyusul gitu. Oh, oke, bentar. Saya potong ya. Jadi dari kelompoknya Bang Ali sekitar 12 orang, itu sebagian besarnya berangkat dulu untuk nyari tempat camp. Karena mungkin di sana banyak yang camp juga, jadi takut nggak dapat tempat kayak gitu ya. Oke, dan Bang Ali bersama Pak Liknya itu menyusul, dan ada satu teman lagi tapi menyusul juga kayak gitu. Jadi Bang Ali sama Pak Liknya itu berangkat nyusul yang kedua, dan yang terakhir ada lagi. Berapa orang itu yang satu orang yang terakhir? Yang terakhir. Oh begitu. Oke, Ya. lanjut. Singkat cerita kan perjalanan udah sampai di bawah, udah sampai ke pemukiman warga, nitip motor ke rumah warga dan juga minta izin lah mau naik ke Bukit Kasturi. Lah cuma 2 orang mas gitu kan, ditanya sama warga, enggak pak, udah ada di atas, udah ada yang duluan. Oh ya udah mas, hati-hati, soalnya ini habis hujan juga, jalan licin gitu. Akhirnya ya pak, terima kasih, saya berangkat dulu ya. Akhirnya berangkat 5 menit perjalanan itu temen yang satunya itu nelpon, udah di mana, udah di kaki bukit ini, udah parkir juga ke rumah warga, udah nitip motor. Oh akhirnya oke, udah dekat, tungguin. Akhirnya tungguin lah 1 orang itu yang terakhir. Lah singkat ceritanya, temen sampai udah parkir motor, akhirnya kita bertiga naik trekking lah kita. Saya kan di depan, posisinya 3 orang, yang temen yang nyusul terakhir itu di belakang, dan lilik saya di paling belakang terakhir, karena bawa senter cuma 1, yaitu lilik saya yang bawa, dan saya sama teman saya itu pakai HP lah, senter HP. Lah udah di pertengahan jalan itu saya lihat di depan bambu petung, ya pring petung lah bahasa kita. Bahasa kita itu pring petung. Lah di situ ada seorang kayak kakek-kakek lah. Itu diem di pinggiran bambu itu. Nah, saya kan langsung kaget, akhirnya saya diem. Yang di belakang saya nabrak saya. Kenapa berhenti? Itu di depan ada orang. Mana? Kan otomatis pakai senter HP ya teman-teman, jadinya kan nggak terlalu jelas gitu. Itu orang bukan ya? Mana teman saya kan tanya-tanya gitu, mana. Akhirnya nanti nunggu itu yang di belakang, nunggu lilik, kan ada senternya yang jelas gitu. Akhirnya singkat cerita lilik pun ngumpul lah. Loh kenapa berhenti gitu kan, masih jauh kok. Itu di depan ada kayak kakek-kakek itu. Mana. Akhirnya disenterin lah sama lilik saya. Napak kok, oh orang mungkin ya napak, kaki napak. Kakinya napak. Oke, napak. kakinya napak. Dan saya jadi percaya diri, oh itu orang gitu. Ya udah ayo lanjut. Akhirnya lanjutlah berjalan. Lah udah di samping itu kakek-kakek, saya bilang, Pak, punten ya, saya mau naik bukit ini gitu. Dia itu kayak jawab cuman gitu. Akhirnya saya berapa meter jalan ke depan, ada 5 meteran teman-teman, saya kok nggak ada yang ngikutin di belakang. Loh kok pada berhenti, kok kayaknya lilik saya itu lagi ngobrol sama itu kakek-kakek. Lanjut jalan lagi, dan seketika itu kakek-kakek itu kayak hilang karena senter kan ke depan, otomatis kan di belakang itu nggak gelap kan, nggak kelihatan. Akhirnya kayak ya hilang aja lah gitu, nggak ke senter gitu. Saya masih di depan itu teman-teman. Lanjut lagi jalan, selang beberapa meter saya lihat lagi di depan, yang sekarang ini beda, bukan manusia, bukan hantu, bukan ya kayak maaf kayak pocong lah, kuntilanak, bukan. Namun itu ular sepaha saya, gede, paha saya gede. Ular tapi nggak kelihatan ekor sama kepalanya, nggak kelihatan. Mengerikan ya. Itu yang ditakutkan kalau lagi trekking naik gunung teman-teman.
Mengerikan, mengerikan. Lanjut. Ya cuma kelihatan badannya. Dan saya nggak berani itu lewat, nggak berani karena gede banget, bener-bener gede banget itu mah. Kalau di kita itu ular sanca, ya ular sanca gitu, sejenis piton kan. Lah lilik saya ke depan kayak ya mungkin bilang permisi lah mau lewat gitu. Dan ular itu jalan guys, jalan ke semak gitu. Cuman saya ngelihat kok badannya sama gitu, maksudnya gede-gede terus gitu. Kalau ular kan semakin ke ekor kan semakin kecil. Ya, ini anehnya kelihatannya gede terus gitu ya. Kayak badan semua gitu. Oke. Lagi jalan, ekor itu nggak ada guys, nggak ada teman-teman, nggak ada ekornya. Jadi kayak kalau bahasa sini tuh buntek gitu, nggak ada ekornya. Buntek ya. Jadi ularnya itu gede semua, nggak ada ekor lancipnya teman-teman, buntek ya, tetap ukurannya tetap segitu gitu loh ya. Oke. Sama gitu. Lah udahlah kan lanjut. Akhirnya saya nggak berpikiran aneh-aneh. Ya mungkin habis dimakan apa mungkin itu kan ekornya gitu. Akhirnya lanjutlah jalan. Dan singkat cerita sampai ke tenda itu nggak ada apa-apa lagi teman-teman, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh lah. Ya bakar rokok dulu ya kayaknya ya. Panik dia lur ya. Ini pertama kali saya kayak gini jadinya. Ini frame ya. Pertama kena kamera kayaknya ya. Demam panggung guys. Dulu awal-awal juga Ini- saya kayak gitu kok ya. Gimana panggung air ini? Panggung air. Panggung air ini. Basah kuyup semua bawah lur. Tapi oke lah. nggak Tapi ya apa-apa. bakar rokok dulu. Ya, oke. Itu di sana berarti ada tim lain ya, selain timnya sampean itu ada. Banyak. Kira-kira itu ada 7 sampai 8 tendaan, Pak. Oh, jadi di atas bukan hanya timnya Bang Ali yang udah ngecamp di sana ya. Ada camp-camp orang lain juga. Ya, karena Oke. itu tempat itu masih kayak baru Rame dibuka ya? karena masih ramai. Kalau Rame. ya orang-orang sini kan kalau apa-apa baru itu pasti ya dirayah gitu. Pasti pada kepo ya orangnya. Saya itu pengen kencing, pipis lah. Ya. Saya pipis sendirian, masih berani itu lagi belum berpikir apapun, masih berani sendiri. Nah singkat ceritanya saya itu kencing nggak ada apa-apa sampai ke tenda lagi. Cuman didengerin kok sebelah tenda saya kan ada tenda, kok lagi pada ngobrol, tapi ngobrolannya itu nggak biasa, nggak kayak pendaki-pendaki lain, kayak mereka itu kayak pada grenyem, kayak gimana ya, akhirnya kan kepo. Saya sama Lilik pun nyamperin nggak nyamperin udah sampai tenda kan, punten mas, oh iya mas, ngopi mas, ngopi gitu. Itu pun saya itu ngeliat ada 3 botol ya maaf minuman keras gitu di situ. Kan aneh ya, saya pun mikir kayak di atas bukit kok pada minum minuman keras gitu kan. Lah akhirnya saya tanya, kok ini ada minuman keras gitu. Ya mereka pun 3 orang ya, di dalam tenda ada 3 orang. Dari salah satu orang itu bilang kayak, enggak mas, buat anget-anget aja. Oke. Ya, jadi disamperin ternyata Bang Ali melihat ada 3 botol minuman keras ya teman-teman, katanya buat anget-anget. Oke, itu 3 orang ya. Iya. Keren banget sih. Gila guys ya. Sebenarnya jangan kayak gitu ya lur ya. Maksudnya kalau kita mau minum-minum itu jangan Ada di tempatnya, hutan Pak. lah. Iya, jangan di hutan. Jangan, maksudnya di tempat camping ground kayak gitu jangan lah ya. Kalau sampai oleng itu kan kalau jatuh bisa ke jurang. Posisinya kita di hutan kan nggak tahu ya. Maksudnya naik gunung gitu kan, bukit ya. Iya. Kan gimana lah, kayak kurang etis saja ya lur ya. Niat banget ke gunung, bukannya apa menikmati ya suasana, tapi kok malah pada kayak gitu, gitu loh. Saya heran juga, kok katanya buat anget-anget itu orang 3 orang dan itu botol 3 gitu.
Akhirnya udahlah, saya udah nggak mikirin itu. Ternyata yang dua kan lagi tiduran. Salah satu dari yang dua itu tiduran, itu ada yang kerasukan. Awal-awal memang nggak berontak, cuman kayak diem, ngegrenyem. Kan akhirnya saya pun kaget kan, kayak, Mas itu temennya kenapa gitu. Dari tadi Mas gitu, kayak gini, saya juga nggak tahu. Saya mau keluar, saya bingung tuh. Mau minta tolong tapi kayak malu gitu kan. Akhirnya saya ini ngomong sama lilik saya, Lik, itu tolongin lah, kasihan gitu. Katanya ya udah, saya lihat dulu lah. Sama lilik saya itu dilihat, ternyata beneran memang kerasukan. Yang satu orang itu kerasukan. Akhirnya ditolongin, singkat cerita udah kan dia diem tuh lah, ditolongin itu kayak orang tidur gitu, kayak ini udah tidur gitu. Lah kata yang temennya saat itu, beneran Mas udah nggak apa-apa, beneran. Iya udah nggak apa-apa beneran. Nah singkat ceritanya udahlah, kan udah ngeliat juga, oh ternyata grenyem itu mereka itu pada ngobrol tapi keadaan mabok. Oke, jadi apa, habis minum-minuman terus ada yang kerasukan itu ya. Oke. Lah singkatnya kan balik ke tenda kita kan, balik ke tenda masing-masing. Itu saya tanya inisiatif, kok bisa kerasukan ya? Emang ada apa di gunung ini? Di bukit ini gitu. Temen saya yang dari sore nimbalin kayak, kamu nggak tahu di sini rumornya apa gitu? Enggak. Dulu tuh saya juga denger sih gitu cerita itu, kayak dulu itu di sini pernah ada yang nemuin kakek itu udah meninggal. Saya tanya, loh kok tempat kayak gini ada orang meninggal? Kan dulu kan belum kayak gini, masih hutan gitu. Nah singkat cerita tuh, sebagian dari teman saya itu ada yang pulang karena mereka itu udah dari sore, besoknya juga itu mereka pada kerja, teman-teman. Jadinya pamitan lah mereka. Itu ada sekitar dari separuh teman saya, kan jumlah 12. Itu ada 6 yang mau turun gitu. Sekitaran jam 12 itu tengah-tengah malam. Ditanya sama saya, beneran mau turun gitu? Ya beneran lah, karena mungkin di sini tidur itu nggak bakal nyenyak gitu. Akhirnya ya udahlah, kalau mau turun hati-hati gitu. Nah yang 4 orang ini turun, tapi yang 2 ditanya sama yang 4 orang ini, katanya mau turun, ayo bareng. Ya yang 2 ini kan masih ngopi-ngopi. Akhirnya ya nantilah saya nyusul pulang gitu. Mungkin ada jarak 15 menit kalian pulang, saya baru pulang gitu. Berarti dari kelompoknya Bang Ali itu ada 6 yang mau turun, tapi yang 2 nanti. Oke, mau nunggu. ngabisin kopi katanya. Oh, yang mau ngabisin kopi dulu. Oke, berarti yang 4 turun nih. Turun. Oke, ya siap. Lanjut. Yang 4 itu turun, yang 2 ini masih ngopi-ngopi lah, ngobrol-ngobrol. Lah singkat cerita itu udah ya sekitaran 1/4 jam 15 menit lah. Akhirnya mereka pun turunlah mereka berdua. Lah singkat ceritanya, saya lagi ngobrol sama Lilik di depan, ya masih ada sebagian dari teman saya yang di tenda udah pada katanya tidurlah, udah mau ngantuk. Lah lagi ngobrol-ngobrol, kok teman saya yang 2 itu balik lagi. Wah, kenapa itu? Balik lagi. Kok balik lagi? Iya, ngos-ngosan Mas. Ngos-ngosan mereka, ngos-ngosan kayak abis lihat setan lah gitulah, kayak dikejar-kejar setan gitu. Oke. Dan mereka pun langsung masuk ke tenda. Kayak ceropot gitu. Ya. Masuk ke tenda. Ditanya sama saya, loh katanya pulang kok balik lagi? Mereka pada diem aja sambil muka pucat, ketakutan. Akhirnya sama Lilik saya itu diberi
air putih, disuruh minum dulu lah, tenangin dulu baru cerita. Nah singkat ceritanya mereka cerita, mereka udah sampai bawah, udah melewati jalur yang tanah, itu ada batu yang ditumpuk karena buat jalan gitu. Masih proses pembangunan lah. Lah yang dua itu otomatis kalau jalan kan nyenterin kan, kayak ini ada gundukan batu gitu. Lah nggak sengaja itu senter ke atas batu-batuan itu, dan ada mata yang merah kan, langsung kan kayak set atas, astagfirullahaladzim. Yang di belakang ini kayak nabrak sedikit, kayak dek, kok berhenti gitu. Nanti dulu, apa itu di atas, mana disenterin lah, senterin. Dan yang di belakang pun ngelihat mata merah gede, dua mata merah gede itu di atas bebatuan yang batu ditumpuk itu. Lah yang di belakang ini orangnya itu penakut parah gitu, langsung meluk gitu, kayak apa itu, astagfirullah. Perasaan tadi pas awal kesini ya memang sih masih masih terang, masih sore gitu, nggak ada apa-apa, kok ini malah kita kayak dihadang, ini gimana gitu. Udah tenang dulu, sama yang di depan dibilang udah tenang dulu, kita harus tenang, kalau kita panik kita celaka, nanti kita kepleset lah, kita ke jurang lah, kan bahaya. Ya biasanya kayak gitu ya, kalau orang celaka yang kayak gitu-gitu ya gara-gara hantu lur. Jadi karena ketakutan kita sendiri sebenarnya ya, bukan karena dimakan hantu atau gimana dikejar hantu, itu enggak sebenarnya ya, tapi lebih ke arah kepanikan kita sendiri gitu, ketakutan gitu lur. Jadi akhirnya kita nggak berpikir positif, kita berpikir yang aneh-aneh terus, panik ya, akhirnya larilah tunggang langgang, akhirnya jatuh ke jurang misal ataupun kepleset kayak gitu ya. Itu yang membuat kita celaka gitu loh. Makanya hati-hati aja gitu ya. Lah lanjut ceritanya itu, yang di depan itu bilang tenang aja, santai, kalau kita panik kan akhirnya kayak gitulah nanti kejadian gimana. Dan dia cukup pun bilang gak ada ceritanya manusia itu dimakan oleh setan, itu gak ada ceritanya gitu. Akhirnya yang di belakang itu pun masih sambil meluk ketakutan, kayak iya aja gitu, iya aja. Singkat ceritanya itu, udahlah kita lewatin aja gitu. Kita juga kan besok berangkat pagi gitu, kerja gitu. Dan mereka itu kerjanya bareng Mas Ibnu, itu 2 orang itu gitu. Lah mereka pun jalan ngelewatin itu sosok. Ketika ngelewatin itu sosok bilang sambil kayak suaranya itu gede, bilang kayak mereka nggak bisa pulang karena mereka udah lancang di bukit ini, mereka nggak bakal bisa pulang. Dan si temanku itu 2 orang itu kan nggak tahu apa-apa gitu, kayak nggak bisa pulang, lancang, kenapa gitu kan, bertanya-tanya lah itu, mereka 2 orang itu bertanya-tanya, 2 orang itu ngedengar semua teman-teman. Lah akhirnya mereka mau jalan lagi, di depan itu ada makhluk, 3 sosok makhluk itu, ada pocong, genderuwo, sama kuntilanak itu di tengah-tengah jalan. Udah mah panik lihat yang sosok tinggi besar itu di depan mau pulang, itu dihadang teman-teman. Gimana coba rasanya? Ya maju kena mundur kena ya. Aduh, niat mau pulang malah kayak gitu. Itulah akibat dari menunda-nunda ya guys ya. Itu kan gara-garanya ngopi. Tuh
Ya. Kalau banyak teman Makanya itu jangan tidak- kebanyakan ngopi deh. Serius. Aku banyak ngopi lagi ya. Aduh. Nanti jadi menunda-nunda, maksudnya alah ngopi dulu gitu kan. Lah akhirnya kan gak gabung yang 4 tadi turun kan. 4 berenam kan aman ya. Iya, kalau berenam mungkin aman. Toh yang 4 awal kan jadi nggak balik kan. Nah terus ini gimana? Mau lanjut pulang apa mau naik lagi? Ini lanjut pulang, di depan ada, di belakang pun mau balik ke tenda ke teman-teman yang lain itu emang ada sosok yang tinggi besar itu teman-teman. Akhirnya bingung mereka. Tapi yang di depan ini teman saya itu bilang, kan kalau kita ke depan ini lanjut pulang, itu ada 3 sosok. Kalau kita balik lagi ke belakang itu cuma satu sosok dan itu pun di samping gitu, nggak di jalan gitu. Akhirnya ya udahlah kita balik lagi aja gitu. Nggak cerita mereka memutuskan untuk balik lagi ke atas gitu. Oke. Jadi balik lagi ke atas. Soalnya di depan ada 3, mending lewatin 3 apa yang 1 ya. Jadi milih yang 1 balik aja. Iya, aku ketemu banyak teman. Iya. Singkat cerita mereka itu mau balik lagi, udah ngelewatin yang satu sosok besar ini. Pas mereka udah ngelewatin yang tinggi besar ini, dari salah satu itu kan kuntilanak teman-teman. Kuntilanak itu ketawa ngikik parah, keras parah. Dan mereka itu panik. Akhirnya mereka itu lari terbirit-birit. Udah nggak mikirin, pokoknya cepet sampai sana. Dan lagi lari itu, yang di belakang, yang penakut, ini jatuh kepleset. Alhamdulillahnya nggak ada batu, nggak ada apa-apa. Cuman kan itu trek habis hujan ya. Ya adalah kayak lumpur-lumpur gitu. Akhirnya blepot, muka pun kena lumpur. Dan yang di depan itu seolah kayak nggak panik gitu, kayak lu kenapa sih malah ketawa gitu. Ya yang di belakang tuh anjir tolongin ngapa malah ketawa gitu kan. Akhirnya ditolongin lah, lari lagi. Akhirnya mereka lari ke atas. Nah singkat ceritanya kan itu udah sampai ke saya lagi gitu. Ceritanya balik lagi ke saya. Nah si temen ini kan tanya, tadi bilang kayak gitu kayak ada yang lancang sih siapa ya dari kita. Tadi sore itu nggak ada yang macem-macem, ya cuman kayak ngobrol lah. Ya ada sih ngobrol kayak di sini penunggunya apa ya gitu. Ya biasa itu mah kayak ya ngobrol-ngobrol biasa itu, tanya-tanya biasa. Tapi makhluk itu kan tadi ada bilang kayak teman kamu gitu. Teman kamu udah lancang. Nah saya pun kayak temen. Perasaan teman saya itu biasa-biasa aja gitu, nggak pernah. Ya memang ya mereka mah ada sedikit jahil lah, jahil-jahil biasa gitu. Saya keinget ketiga orang yang ngecamp di sebelah tenda saya itu yang mabok-mabokan lah. Saya keinget itu. Saya lirik dong ke lilik saya. Lilik saya pun ngelirik ke saya. Jadi kayak gimana pandangan lirik-lirikan gitu, kayak Bollywood gitu kan. Udah berprasangka bahwasanya mungkin yang dipermasalahkan itu sebenarnya bukan dari kelompoknya Bang Ali, tapi yang sebelah gitu ya. Kayak dari saya sama ini tuh udah kayak udah tahu isi hati lah kayak apa iya ya yang itu ya. Akhirnya pun nggak ngomong ke teman saya yang ketakutan karena ya kasihan ya kan, ketakutan udah ketakutan. Ya disuruh tidur lah. Udahlah tidur gitu. Akhirnya singkat cerita mereka pun ya nggak tahu tidur apa enggak, tapi mereka itu udah menjamin mata gitu. Kayak ya masih ketakutan lah, agak sedikit ketakutan. Dan saya pun ketika itu balik ngopi lagi. Lah lagi ngopi, saya dengar suara dari sebelah tenda. Kayak ya berisik sendiri lagi gitu, kayak anjir udah malam gitu. Sekitaran jam 12:30 itu mas. Udah 12:30 itu mau jam 1. Kok masih kayak pada ngobrol pun keras gitu. Ini saya dari dalam hati kayak ini orang nggak ada etikanya apa ya. Ngobrol boleh di dalam tenda boleh, tapi kan ya, jangan keras-keras lah. Nah singkat ceritanya saya kepengin kencing lagi.
pengen kencing dan Lilik pun pengen kencing, teman-teman. Akhirnya Kencing bareng. ya Apa kencing-kencingan? enggak gitu konsepnya gitu. Saya pun udah mulai kayak panik, udah kayak ngerasa takut. Jadinya mau kencing di sebelah lilik saya. Lilik saya pun langsung kayak anjir, ngapa ngikut gitu. Takut Lik gitu. Ini kan tempat luas. Juga ini kan datar, kelihatan juga cuaca nggak buruk gitu. Ada bulan, Mas, masih ada bulan gitu, terang gitu. Ya tapi tetap takut. Udah sana-sana jauh-jauh gitu kan. Mungkin itu cuacanya kayak sekarang tadi ya. Iya. Kita berangkat dari rumah kan hujan, terus di jalan reda. Sampai sini bangun tenda cerah, ada bulan, kelihatan bulan, terus Lintang ya, bintang-bintang. iya, bintang-bintang juga kelihatan. Terus sekarang hujan lah. Nah. Oke, lanjut. Singkat ceritanya udah nih lagi perjalanan balik ke tenda, otomatis ngelewatin tenda yang 3 orang itu yang sebelah itu. Itu mereka dari siluet kan ada cahaya di dalam ya. Di Ya, dalam. kelihatan bayang-bayang kita dari luar. Iya, dari luar kelihatan. itu dari luar itu kelihatan. Tapi mereka itu kayak ketakutan. Kayak ya ketakutan sih, gimana lah, panik gitu. Akhirnya saya kepo, lagi-lagi saya kepo, kayak manggil, Mas, 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 Mas. Tapi mereka kayak malah jangan dekat-dekat, jangan ke sini. Takut saya takut tuh. Tolong gitu. Mereka itu keras banget. Bicaranya itu keras banget. Tapi seolah-olah yang denger itu cuman saya sama Lilik saya berdua. Tenda saya pun sebelah itu nggak ada jarak yang jauh-jauh, paling 3 meter. Tapi mereka yang pada tidur itu nggak ada yang bangun. Dan depan tenda itu kan ada tenda-tenda yang lain kan. Itu sunyi, nggak ada yang bangun. Jadi seolah-olah yang dengar itu cuma saya berdua sama Lilik saya. Lah, akhirnya Lilik saya pun inisiatif buka lah tenda, permisi gitu. Oh iya, tenda 3 orang itu dibuka. Kan Oke. takut kan ada apa-apa gitu kan, kasihan gitu. Walaupun mereka pun ya maaf ya teman-teman, mereka itu kayak peler lah itu, kayak mabok gitu. Akhirnya buka tenda, baru diselerakin setengah, srek, bilang jangan masuk. Iya, saya ngerti, saya salah. Kan langsung kayak saya sama Lilik saya kayak saya salah. Apa ini yang salah gitu kan? Ya saya tahu saya salah, saya mabok-mabokan di sini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya kapok gitu terus teman-teman. Akhirnya pun Lilik saya itu bilang, Mas, ini saya ini manusia, saya manusia gitu. Dikiranya kalian berdua itu setan Iya, kali. Dikiranya setan. Nah, akhirnya pun yang satu ini mungkin udah nggak terlalu panik. Oh, sampean ya Mas? Astagfirullahaladzim, untung Mas bukan setan gitu. Singkat ceritanya udah minum, ditanyalah sama Lilik saya, ada apa tadi? Iya gini Mas, tadi saya habis kencing keluar, itu di belakang tenda saya ada sosok tinggi besar, gede, mata itu besar, merah lah. Tapi pas lagi coba mau tidur karena ketakutan, itu banyak suara di sekeliling tenda mereka. Kayak ada suara lompatan pocong. Oh iya, ketebak-ketebuk. Iya, lompatan pocong, ada suara kunti. Ada yang bilang, jadi mungkin kayak perasaan dia, mungkin yang bilang itu yang sosok gede. Karena suaranya ngegema. Bilang kayak kalian udah pada lancang di sini dan kalian nggak akan bisa pulang. Si tangan ini sampai ngerobek, kayak ngerobek tapi nggak sampai kebuka ya, kayak ngerobek gitu. Iya gitu, iya kayak ngecap cakaran gitu. Dan dia pun noleh, astagfirullahaladzim. Dan saya pun heran, dia pun sempatnya bilang astagfirullah padahal dia mabok. Udah itu aja.
Ya mungkin karena ya dia juga keinget ya mungkin walaupun Ingatnya setelahnya ya. iya, kalau ada sesuatu gitu ingetnya gitu. Itu dia bilang istighfar. Biasanya kalau orang itu ingatnya kalau sudah terpojok. Iya. Kalau sudah terpojok pasti ingat. Ingat gitu kayak sang pencipta itu gitu kan. Ingat istighfar kayak ingat aja gitu. Nah singkatnya itu saya kan datang nih. Saya sama Lili kan datang. Saya dari luar itu nggak ada apa-apa. Nggak ada yang di belakang tenda gitu. Udah nggak ada apa-apa. Tapi perasaan nih satu orang ini nih kayak ada yang deket sambil kayak kamu nggak akan bisa pulang. Itu berbarengan dengan langkah kaki saya dan lilik saya gitu. Jadinya jadi yang satu ini kan ngiranya saya sama lilik saya itu setan. Iya. Sambil ada Oke. ada suara sih gitu kan. Nah singkat ceritanya udahlah cuman kayak gitu. Nah singkat ceritanya itu saya tidur mas. Saya tidur, pagi-pagi saya udah bangun dan lilik saya itu nggak tidur semalaman. Akhirnya pun saya keluar dan udah ada yang masak-masak gitu. Ada yang bikin mendoan sama apa namanya bakwan gitu kan. Wah enak nih gitu kan. Ada yang foto-foto dan itu pun nggak ada perasaan apapun, nggak ada perasaan negatif, horor itu udah nggak ada karena udah siang teman-teman. Ya masih pagi lah sekitaran jam 7 gitu. Ada yang udah banyak yang foto-foto karena view-nya itu bagus banget. Bukit ini nih, Bukit Pramuka itu dari atas kelihatan teman-teman. Dan di bawah juga itu banyak yang ngecamp gitu. Ada banyak aktivitas gitu. Kayaknya di penglihatan saya itu ada anak sekolah lagi pada aktivitas gitu. Ngecamp di situ. Dengan ceritanya sarapan, tapi tenda yang sebelah itu masih gimana ya, tertutup semua rapat. Saya sama lilik saya inisiatif nyamperin gitu. Takutnya mereka kenapa gitu, udah siang kok belum bangun, apa masih mabok gitu kan. Nah akhirnya dibukain, bener mereka itu udah masih pada tidur. Yang kiri kanan itu tidurnya tengkurap, yang satu yang kepanikan tadi malam itu terlentang teman-teman. Dibangunin sama lilik saya itu kayak, mas udah pagi apa nggak pada mau sarapan, foto-foto, lain-lain lah. Ditanyalah sama lilik saya, kamu siapa? Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Akhirnya yang jadi kayak kesurupan lah, tapi kesurupannya nggak brutal gitu teman-teman, kayak cuman ngerasukin tiduran sambil melotot sambil ngomong gitu. Itu ngomong lagi, mereka nggak bisa pulang karena mereka di sini udah lancang, nggak punya etika. Saya ini yang punya tempat, saya ini yang punya wilayah ini gitu. Nah akhirnya ya udah, kalau sampean itu kayak lirik saya bilang, sampean nggak mau keluar dari orang ini, tak paksa keluar gitu. Nah singkat cerita itu yang satu orang ini pun sadar dan kayak orang linglung lah, bahasa Indonesianya itu apa? Linglung kan, kayak gitu. Nah yang dua ini bangun teman-teman, dan mereka itu keringet dingin, ini baju udah kayak habis mandi. Ditanyalah sama lilik saya, akhirnya mereka itu bilang, dan nggak sengaja itu mereka itu bilangnya itu barengan, dua orang itu barengan, bilang kayak saya itu habis mimpi, kayak mimpi mereka itu lagi pipis, lagi kencing, itu ada tangan yang narik kaki mereka berdua, tarik langsung. Mereka pun jatuh dan mereka panik tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi posisinya itu mereka itu mimpi teman-teman, tapi seolah-olah itu nyata.
Ya kayak tindihan lah ya. Iya. Kayak kita mau bangun kan nggak bisa-bisa gitu kan. Ya, ya mungkin kayak gitu Kayak juga. gitu. Mirip-mirip ya. Secara nggak sadar itu kayak ketarik ke dalam semak itu, ketarik serat masuk ke semak itu. Dan apa kan kepala mereka kan belum masuk semak nih, pas masuk ke semak itu kayak nyap, udah kayak pindah alam aja gitu, kayak udah pindah tempat lah, bukan pindah alam ya, pindah tempat gitu. Itu mereka kayak di tengah-tengah hutan pinus, dan posisi itu pun masih sama, masih malam, dan mereka pun kayak ya ditarik kayak sebelahan tariknya, jadinya mereka bangun pun sebelahan gitu. Lah mereka kan bertanya-tanya kan kayak tangan tadi mana gitu kan, kayak megangin kaki lah gitu. Secara tidak sadar mereka lagi ngobrol, dua orang ini di sekelilingnya itu banyak sosok itu kayak ya dedemit itulah, nggak tahu itu hantu, nggak tahu itu jin. Itu mereka banyak banget mengelilingi itu dua orang itu, dan mereka pun panik. Lihat ke depan itu ada banyak pocong, banyak kunti, ada kayak genderuwo itu yang berbulu lah. Mereka pun balik badan dan lari teman-teman. Tapi di belakang pun sama. Itu ada makhluk-makhluk banyak banget. Banyak banget. Dan yang kelihatan itu Kang, kayak di depan di depan pohon gitu. Tapi yang lebih ngeri itu yang ngintip dari belakang pohon itu lebih ngerikan. Kayak menyeringai gitu, kayak senyum gitu, tapi banyak kayak taring-taring itu di mulut mereka, teman-teman. Mereka pun panik dong, udah kayak ke timur, tenggara, selatan, itu sama aja, banyak sosok itu. Dan singkat ceritanya itu mereka nggak sadar kalau mereka itu lagi lari, itu kepeleset kayak nabrak pohon. Itu sama-sama kayak dua orang ini pun nabrak pohon yang gede satu itu, dan mereka pingsan, udah hilang aja, pingsan, dan mereka sadar-sadar bangun dari tidurnya. Oke. Orang itu mengalami hal yang sama. Hal yang sama. Dan yang saya heran itu bisa ceritanya itu sama persis loh, Kang. Oke. Waduh, ini cerita yang seru ya teman-teman untuk disimak. Kadangkala memang hal-hal yang kayak gitu tuh susah dijelasin ya. Oke. Iya, kayak nggak bisa dinalar, tapi itu nyata ya, kejadiannya bisa barengan kayak gitu teman-teman. Dan ya berarti segitu aja ceritanya ya. Iya, segitu aja. Oke. Ya seperti itulah teman-teman. Kadangkala kita itu di hutan, di tempat-tempat bingit kayak gitu, di tempat-tempat camping pun ya, walaupun camping ground kan rame kayak gitu pun harus tetap jaga etika lah teman-teman. Histori dari tempat tersebut, dari kejadian yang lalu itu kan juga membawa ke suasana yang berbeda ya. Ya, terutama kalau tempat-tempat kayak camp gitu pasti dulunya ada sesuatunya di situ itu. Yang saya pernah dengar cerita juga pernah itu ditemukan kakek-kakek yang sudah meninggal di situ, tapi entah tahun berapa itu kurang mengerti saya ya. Pernah diceritain itu, dan ya di bukit itu dijadikan nama tempat bukit itu. Oh, jadi Bukit Kasturi itu nama orang, Kasturi itu nama orang gitu. Makanya itu bukit dinamai Kasturi. Itu katanya itu gitu. Oh, begitu. Berarti itu yang namanya, maaf ya teman-teman, kayak namanya mungkin udah almarhum kan sekarang kan, itu Ya, pasti kan. Lama. Kayak almarhum kakek Kasturi itu apa yang jangan-jangan yang saya lihat ya Kang? Ya nggak tahu juga itu ya. Iya. Karena kan mungkin ya makhluk-makhluk lain kan bisa menyerupai apa saja ya. Iya. Kalau makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Jadi Bukit Kasturi itu kenapa dinamai Kasturi? Itu pernah diketemukan nama mayat yang namanya Kasturi ya guys ya. Untuk kebenarannya juga sendiri saya kurang memahami ya. Ya untuk kebenarannya kita nggak tahu, tapi dengar-dengar itu seperti itu. Kayak gitu nama mayat yang diketemukan di tempat campingnya Bang Ali itu Ya. Kasturi ya. Oke. Dulu Jadi kan masih hutan lebat ya. ya dulu Kemungkinan kala. kan ada
orang yang ke hutan terus kecapean, Ya. terus bisa juga meninggal di situ. Itu kan sudah sering kejadian seperti itu Iya, di mana sering orang kayak sungai di tempatku iya, itu gitu. orang nyari kodok kecemplung jadi gedung kodok Nah, gitu ya. Itu Terus ada ketemu mayat ini namanya namanya kasturi, ini, dinamai kasturi iya, gitu itu kan. untuk Sorry mengingat baterainya gitu habis kan. sebentar ya. Jadi orang dulu-dulu itu memang kayak gitu ya, Iya. menamai tempat sesuai Iya, dengan dengan historinya historinya. gitu. Oke, siap. Intinya jaga sopan santun ya guys, Iya, dimanapun dimanapun berada. Apalagi tempat-tempat yang gunung, hutan kayak gitu tuh bener-bener ya etika dan apa namanya jaga omong, jaga sikap itu sangat-sangat penting teman-teman. Seperti itulah intinya dari ceritanya Bang Ali ini bisa kita ambil kesimpulan ya bahwasanya kita itu harus ya kayak gitu ngajeni lah ya, walaupun kita nggak percaya hal-hal kayak gitu tapi setidaknya menghargai dan tidak melanggar pantangan-pantangan yang ada di situ misal kayak gitu ya. namanya juga di hutan kadang mau kencing juga butuh ya permisi lah. Punten ya, permisi kayak Sama gitu. Yang ada di situ tuh kalau makhluk yang nggak kelihatan kan kita nggak tahu. Iya. Kita tiba-tiba kencing sembarangan ada yang lagi di situ. Itu kan Iya. kita nggak tahu kan. Gitu. Nggak sadar ngencingin setan gitu loh guys ya. Itu malah bisa bikin milalati, kalau orang sini bilang itu milalati, itu bikin sial kayak gitu loh guys ya, kayak gitu. Kualat lah istilahnya gitu loh. Kemudian juga pernah ada cerita begitu sih. Katanya kencing sembarangan terus tiba-tiba itunya besar sendiri nih. Oh. Besar, jadi besar. Mungkin bentar aku ngakak dulu, sorry, mohon maaf, bukan saya mentertawakan ya, tapi ini ya lucu. Itu katanya itu anjrit. Apa itu? Ya di Bimpet apa di mana itu? Itu cerita dulu ya itu. Ini ada di Bimpet lagi ya, ampun di Bimpet. Itu pernah ada yang cerita begitu. Tapi ya karena ada cerita, kemungkinan juga ada sejarahnya gitu. Ya mungkin itu dia kualat ya teman-teman tentang hal-hal yang kayak gitulah ya. Sakit megel gitu bahasanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Memang ada cerita, tapi ya cerita lucu juga gitu. Itu kan lucu termasuk. Iya. Kalau Jadi kita jangan itu lucu. Tapi jangan ada sepaneng-sepaneng gitu, banget. iya. Iya, tapi itu benar-benar kejadian nyata ya. Ada ya Kang ya. Oke, siap lur. Begitu. Ya banyak juga kok orang ke hutan ngambil kayu bakar pun meriang gitu kan. Iya, banyak. Begitu. Ya tanpa permisi gitu. Tanpa Iya, permisi tanpa yang, punten lah. yang kita nggak tahu yang ada di situ. Karena Iya, di ya. sini juga sebenarnya ada, mungkin ya ada banyak. Tapi Ada kan banyak. ya kita sudah batin ini permisi lah. Iya, kita itu kan udah punten gitu ya lur ya. Intinya ya kayak gitu. Intinya apa? Menghargai ya guys ya, menghargai dan tidak percaya boleh tapi ya tidak, setidaknya kayak gitu ya, etikanya, tata kramanya, Mau sopan percaya santunnya. percaya ya juga ya tapi memang ada gitu. Iya. Percaya nggak percaya tapi memang ada ya guys ya, kayak gitu. Walaupun kita tidak pernah, ya kalian lah intinya tidak pernah yang namanya dihantui lah amanah setan apa ini dan itu pun ya nggak boleh gitu juga ya Kang ya. Kayak gitu. Oke Bang Ali, terima kasih atas ceritanya ya. Ada sedikit pesan juga mungkin kayak ya dari saya ya, mungkin pengalaman saja lah ya, saya juga masih ya junior lah. Kalau mau nge-trekking itu apa mau ke bukit ke gunung itu banyak-banyak mencari informasi dulu aja lah Iya. gitu. Kayak di gunung ini ada ini, pantangannya ini Iya. gitu, sejarah-sejarah lah gitu. Intinya harus di, ya sekarang kan udah modern, udah canggih, kayak handphone pun udah banyak gitu. Googling lah gitu, Iya. googling dulu gitu. Siapa tahu ada di Google ya histori Iya. lokasi yang kita akan track gitu kan ya. Atau mungkin dengan orang setempat yang Iya, lebih tahu gitu ya. Ya di tanya-tanyanya. desa tanya-tanya dulu gitu. Di sini tempat ini yang nggak boleh apa gitu kan gitu, nggak boleh gimana gitu. Itu bagus. Ya cukup itu aja sih teman-teman. Oke, terima kasih ya Bang Ali ya. Ya, siap. Udah ngikut camp, kapan-kapan boleh ikut lagi gitu. Nah, terima kasih Kang Gunung juga udah
nemenin saya di sini ya, karena kebetulan Kang Gunung itu hanya berjarak 1 desa dari tempat ini ya teman-teman. Dan saya udah bilang dari seminggu yang lalu ya, kapan-kapan temenin saya camping gitu. Nah ya begitu saja teman-teman untuk ceritanya. Dan ini untuk campnya itu saya di Wana Pramuka ya guys ya. Dan kalau kita eksplorasi itu ya begitulah ya, namanya juga tempat wisata ya Kang ya. Pasti bagus nomor satunya. Dan mungkin nanti kita bakal jalan-jalan lihat apa suasananya aja sih gitu, tidak apa tentang kayak gitu, apalagi kita ngundang-undang enggak guys ya. Kalau mengundang itu khususan di hutan ya. Kalau di sini itu suasananya aja ya, tempat umum, tempat terbuka gitu untuk siapapun juga ya. Jadi nanti kalau ada angker-angkernya gimana gitu ya lur ya. Ya intinya sejauh ini sih nggak ada apa-apa ya, alhamdulillah nggak ada apa-apa sejauh ini kayak gitu. Serius ini dingin gak dingin sih sebenarnya ya, dingin. walaupun hujan kayak gitu tapi Dingin belum enggak. nggak kerasa banget sih. Terus kalau dingin banget itu kalau cuacanya justru nggak hujan ya. Nggak hujan Ya, ya, betul. kabut. Cerah terang itu kabut tuh dingin banget. Kalau hujan malah Kalau kayak hujan. beringsang, apalagi di brongsong ya Iya. guys. Di brongsong itu bahasanya mah dibungkus sama Dikukup lah. iya, dibungkus sama tenda gitu. Jadi cuaca apa hawa panas hawa kita itu kan panasnya nggak tuh kemana-mana lur. Apalagi bertiga kan jadi tambah anget gitu. Oke, buat semuanya saya ngecas dulu, kamera juga low. Oke, kita buat mie dulu teman-teman. Wih, ini mau bikin mie. Masih pada milih mie ya. Rasa-rasanya ya. Beda semua, Rasanya teman-teman. beda kabeh. Dan saya nyari-nyari ini Lur. Itu nggak ada di dalamnya Lur, ini irisan daging. Males sih. Ayamnya nggak ada ya Kang? Nggak ada. Aduh. Ini ayam daging ini cari-cari Ye, nggak ada. nyong apa? Saya soto ini. Siwir-siwir ayam Sumir nggak ayamnya ada. mana ya? Lengus emang. Kayaknya di sini ini. Nipu kayaknya ini lah. Tolong bulan puasa. Kebul banget guys. Kita tuang dulu ya. Ngawan-ngawan bulan puasa pasti enak mie apapun. Apapun. Apapun mie-nya kalau siang-siang enak banget. Bang Budi jadi Bang Budi. Bang Budi, Bang Ali, Mister Tung, entah pada kemana yakin teman-teman. Apa? Kulup, iya, kulup barang bojo ya surat dolan. Jan, Ulupi atung-tungan baik kita. malah kehilangan teman-teman kulur, yakin. Oke, ini. Kapan-kapan camping lagi bakar-bakar lah. Tapi kalau nggak hujan yong, Ya nunggu sponsor. nunggu sponsor. Iya. Kalau ada yang nyponsori camping lagi bertiga di mana? Gomblang apa? Wani apa ora? Gomblang Gas. wani. Curug Gomblang. Iya cuma ya view-nya kudu sebelah sing kae, delenge lampu padang. Iya itu yang di atas itu, Iya. atas musola itu kan bagus view-nya kan. Ya kalau ada sponsor kita camping next bertiga lagi. Nanti kalau bertiga kayaknya berani turun ke curugnya ya Kang. Berani. Ke Curug Gomblang guys. Kalian bisa cek videonya di video sebelum ini ya. Kalau ada sponsor ini dengerin. Nggak ada yang nonton sampai di sini apa? Kalau ada yakin gas. Biasa kalau udah soal makan ya senyap. Nyap. Jadi orang itu Serius. kalau bawel itu lapar ya guys ya. Dan ya. Pokoknya makan apa aja kalau lagi lapar itu enak. Dan sini punya banyak uang juga. Buat apa ini? Mm-mm. Mau beli apa di sini? Nggak Banyak ada. uang pun percuma di sini. Tapi tetap Kang, tetap ingat Kang Bari. Itu sih
tugas. Dan paling enak habis makan itu udut dulu guys. Nyuluh ya. Oke teman-teman, ini hujan masih deras. Ini sampai jam berapa ini? Jam 2 ya. Niatnya mau keluar tapi nggak jadi-jadi oh. Tadi pas makan reda tapi kok hujan lagi ya. Sampai saat ini nih kita baru mau mapan tidur ya. Nggak tahu nanti kalau subuh mungkin apa namanya reda, kita bakalan keliling-keliling sih kayak gitu. Soalnya ya kita belum lihat suasana malamnya ya, antara gelap dengan terang besok pagi seperti itu. Kali ini kita camping sampai pagi. Oke, selamat tidur buat semuanya. Tidur sebentar ngeleyap ya. Bang. Nah, udah keton. Orang keton jalan kamera segini lah ya. Oke, redup. Tidur. Kita coba memejamkan mata sebentar. Kang Gunung bisa tidur Kang Gunung. Apa nih? Masa? Oke. Ya Allah, penak banget turunnya ya Allah ini weekend. Oke. Kepenak naruh sebentar. Terus Kedingin. basahan ini lur. Parah ya. Basah cuy. Bawahnya basah ya. Suara hujan. Ih, reda apa ya? Itu datang lagi tuh. Suaranya. Oh iya. Sekarang jam 3. Kita bakal keluar. Oke. Gila. Asik banget. Jam 3 pagi, bre. Gila, ini kayaknya camping terasik ya, teman-teman, yang pernah saya lakukan. Dan gokil view-nya sih. Hujan lagi. Dan setiap kita keluar ya, itu hujan. Oke, kita ngopi dulu teman-teman sambil menikmati view yang bagus. Sebenarnya cocok besok sih ngopinya, tapi besok pagi ya beda cerita lagi. Besok kita bikin wedang jahe pagi-pagi. Pasti mantep banget. Ngopi di suasana yang tepat ya. Yuk, wayahe kita jalan-jalan malam. Kita coba keliling-keliling di sini ya, teman-teman. Kita tinggalkan tenda, biarkan Kang Gunung Desa stay tune di tenda. Dia udah pakai sarung, guys. Sudah ngelumparah terus, tidak sadar-sadarkan diri. Jadi kita tinggalkan, kita mau jalan-jalan ya. Oke, senternya udah jos lagi nih ya. Kita bakal coba keliling-keliling teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman. Saya ditemani Bang Ali buat jalan-jalan. Dia lagi pakai sepatu dulu. Dingin guys, dingin banget, gila. Pokoknya gokil ya. Ini bisa sekitar 20-an derajat ya, kurang lebih 21, 22 gitu. Itu pun udah dingin banget guys. Kalau di tempatku segitu tuh udah dingin Apple.
Oke, beginilah nuansanya lur. Ini titik tertingginya sebenarnya ini ya. Kalian bisa lihat ini sebelah sana itu juga apa namanya turun ya. Dan hanya segini nih, bulat doang. Ke situ langsung terjun juga, langsung jurang. Dan tenda kita di sana. View-nya mantap jiwa ya guys ya. Wah, ini adalah gokil, paling gokil. Paling tinggi Bang Ali pernah ke gunung mana? Kalau naik ke Gunung Slamet itu belum sampai puncak udah turun lagi karena ada kendala. Oh, Temen-temen itu kayak kepleset lah, terus kesleo. Akhirnya 8 orang turun semua karena udah jadi kebiasaan kalau ada apa-apa, temen kena apa-apa gitu. iya. Udah nggak dilanjutin, lebih baik kita pulang semua, turun semua. Oh begitu. Siap. Berarti hampir ya, hampir berhasil ke Gunung Slamet tapi tidak jadi kayak gitu. Oke. Yang kesleo. Kalau saya sih jujur ya, saya itu ke gunung belum pernah sama sekali. Jadi hanya bukit-bukit seperti ini aja sih, kayak gitu. Ya kalau gunung berarti saya itu muncak paling perahu sih. Itu Perahu. juga, ya kan bisa dibilang itu gunung bagi pemula. Iya pemula. Oke lur, ini dia ya. Wih, Jan. Ini banyak gubuk-gubuk seperti ini di sini. Dan ini jalan masuknya ya, yang penuh dengan bambuan. Dan ini sebelah kanan kita udah hutan lepas banget sih ya. Tuh banyak pohon-pohon pakis yang gede-gede, nggak umum teman-teman. Pohon pakis bisa kayak pohon kelapa. Wow, istimewa ya. Nah itu dia, tadi kita sana ya, tenda kita di sana. Oke, ini aslinya kalau dinyalain kayak gitu banyak lampu-lampunya ya teman-teman, tapi Itu satu yang besar kan itu di mana sih, atas ini apa ya? iya Ada di satu. sebelah mana? Ini yang gantung-gantung ini banyak ini, tapi kita nggak request untuk dinyalain, itu nggak, biar nuansanya dapat aja sih. Terasa. Kita juga bawa senter kok yang terangnya ampun-ampunan kayak gini ya, jadi udah nggak butuh lampu-lampu yang cuma kerlap-kerlip tok. Ih gila, masuk bambuan kita lur, bambu hias ya ini masuknya ya. Ini harus pelan-pelan teman-teman. Tadi Kang Gunung itu kepleset di depan itu, kayaknya masih ada bekasnya kalau nggak kehujanan ya. Pas ambil itu ya, pas ambil apa namanya, mantel Iya. sama Kepleset tapi air. Oke, ini tempat lobinya ya istilahnya ya teman-teman, lobby ke area campnya. Wih, gokil sih, tempatnya asik ya teman-teman. Ini sangat-sangat terawat loh, dalam artian ya bersih sih, nggak ada sampah, nggak ada apa ya. Dari tadi kita nggak lihat sampah, kita sambil cek motor lur, udah kita tinggal beberapa jam ya, nggak ditengok sejak hujan itu. terakhir kali tengok itu ambil apa namanya, Payung, ambil payung sama ambil mantel. Oke. Oh ini masih musola ya mas? motor kita. Oh Masih iya, ada. Ini musola ya? iya musola. Itu di belakangnya itu WC, kayaknya WC ini. Oke, ini musola teman-teman. Wih, Itu ada tulisannya ayo kita sholat. ayo kita sholat guys, ada tulisannya ya. Dan ini jalan turun ke WC-nya. Mungkin lewat sini ya, samping musola ya. Kita cek, keran juga banyak tuh. Ngalir nggak ya? Ya coba kita turun. Ini juga jalan kayaknya ini. Mana? Bukan sih, tapi ya bisa turun. Landai. Oke. Gokil bang, pohon damar ini ya. Cih, mengerikan guys. Sebenarnya tempat ini nggak tinggi-tinggi banget guys, bukit ini ya, tapi nice view ya. Viewnya oke sih, punya sih. Ngalir teman-teman. Ngalir, jernih nggak kira-kira? Nanti kita cek jernih atau tidak. Kaget, suaranya serem. Jernih. Jernih ya, Jernih. berarti bisa buat
ngopi nanti pagi. Kita minta air ke sini guys. Alas kaki harap dilepas. Oke. Oke, lumayan bersih juga. Kita tengok, barangkali ada yang lagi jongkok ya. Ya siapa ngerti, kan kita nggak akan pernah tahu keapesan kitanya itu gimana ya lur ya. Apes ngeliat hantu maksudnya. Jadi kalau ngeliat hantu itu bisa dibilang kita apes, hantunya juga apes, kelihatan sama manusia seperti itu. Apa lagi jongkok? Lagi jongkok ke gap manusia gitu ya. Aku penasaran pandangan setan terhadap manusia itu gimana gitu loh. Apakah kalau kita ngelihat mereka kita kaget dan mereka pun kaget? Iya, betul banget. Mereka sadar nggak sih kalau kita ngeliat mereka gitu loh, misal loh. Kayaknya nyadar sih ya bang ya. Waduh guys, dan ini jalan turun. Kita boleh turun juga teman-teman. Ini jalannya batuan ya, jadi pakai motor pun bisa. Tapi agak licin sih kalau Agak berlumut ya, batu-batunya agak berlumut. Mungkin udah jarang sih ya yang menggunakan tempat ini guys untuk camp ataupun apa gitu mungkin ya. Soalnya ini musim agak nggak menentu, lagi musim penghujan kayak gini, jadi kayaknya jarang. Jalan kemana ini? apa tadi yang ke bawah itu? Oh iya, Bawah musola. tapi nggak ada bangunan apa-apa ya, tapi ada aksesnya ya. Apa mungkin buat parkir kalau Bisa jadi buat parkir doang sih. Oke, kita coba turun ya sampai ke pengkolan itu ya, yang ada gubuk. Kalau nggak salah tadi aku ngeliat kayak ada gubuk gitu. Guys, pengkolan kedua ya Mas Ibnu? iya yang Yang- di sini. Yang belok kiri dari bawah. Iya, yang tadi sampean berhenti pas nanjak itu. Yang nggak kuat itu motor. Sebenarnya kuat, cuman nggak ancang-ancang. Iya, Cara. harus gaspol dari awal. Jadi motornya nggak keteter. Oke. Wow, ini nurun banget ya. Hati-hati ya, murune. Kita turunnya harus hati-hati bawa motornya lur. Edan jengking banget. Ini di kamera itu turunan securam apa? Itu nggak kelihatan jengking ya guys ya. Nggak kelihatan menurun seperti itu. Kadang perspektif kamera itu agak ya membingungkan ya gitu. Tapi kalau nanjak gimana Mas Ibnu? Kalau nanjak itu Kalau kelihatan nanjak enggak? enggak juga kalau posisinya kita masih di tanjakan loh. Ya. Tapi kalau kita Di nyot landai, ya di bagian landainya terus ngesut ke atas itu baru kelihatan kayak nanjak. gugur ini tebing. Tadi berangkatnya udah gini belum ya? Udah kayaknya ya. Kayaknya udah sih. Oke. Tuh guys, kayak lorong bambu gitu kan. Jalan-jalan aja sih. Ngeri, Iya. sedikit ngeri. Ini namanya uji nyali, bener-bener berdua jalan di tempat sepi gini lur. Juga tempat orang lagi ya. Iya, tempat orang, bukan tempat kita sendiri gitu kan. Jadi hawanya penasaran ini jalan kaki di sini gimana gitu kan. Yang warga sekitar mungkin itu Kang Gunung itu jaga tenda. Iya, dia mah udah kulina lah, udah biasa di kesini gitu kan. Kita yang dari luar baru. Oke, sambil ngerokok ya guys ya. Biar gak panik. Ih, anginnya lu gokil banget. Wow, sejauh tanjakan ini nggak ada bangunan apapun ya. Di sebelah kanannya jurang sih ini teman-teman. Mungkin kalau ini nggak ada jurangnya mungkin ya. Ini kan pucuk pohon nih guys ya. Lihat tuh, ini pucuk pohon nih ya. Jadi agak dalam
Kalau mungkin ada ratanya gitu mungkin banyak bangunan-bangunan di sini dan lebih mudah dibangun teman-teman, maksudnya dibangun menjadi sebuah objek kayak gitu, warung-warung kopi atau apa gitu buat jalan-jalan sore misal ke sini. Ini kayaknya udah sepi sih sekarang ya, 1-2 orang aja yang main-main ke sini mungkin. Dan juga malam hari ini kan kita itu satu tenda cuma kita ya, cuma kita yang camp di sini. Mungkin nggak tepat malam minggu, mungkin banyak, mungkin karena kita nggak di malam minggu ya. Biasanya orang-orang pada camping itu kan malam minggu seperti itu, tapi weekend kita tidak di malam minggu. Oke. Ini sebenarnya kali keduanya saya kesini. Dulu pernah tapi cuma motovlog sama ngevlog aja sih ke Bukit Kasturinya. Saya naik. Tapi nggak ke Kasturinya sih, maksudnya nggak bener-bener ke camping ground Kasturi. Aksesnya saya lewat sini, bukan lewat yang sebelah. Jadi saya memang bener-bener lewat sini, parkir di gubuk itu tuh. Terus saya lanjut jalan kaki sana, naik ke atas. Tempatnya nggak bisa diakses sih saat itu, kehilangan jalur jadi balik. Waktu itu saya bareng Topik teman saya sama satu lagi Tio teman saya juga. Viewnya guys, lihat tuh pemandangannya ya, banyak lampu-lampu loh. Gokil. Yang sebelah juga mungkin jalur sebelah mungkin udah kayak gini ya Mas, udah bebatuan ditata. Bisa jadi, saya nggak pernah kesana lagi sih. Saya kesini pun sekali itu aja sih, nggak pernah lagi. Udah lama banget, tahun 2020-an kali ya, sebelum pandemi lah intinya ya, 2019-an berarti. Udah lama banget. Cuman nggak ngecamp. Enggak camp. Iya, tapi saya sempat duduk-duduk di gazebo itu, tapi gazebonya nggak kayak gitu dulu. Baru atau ya udah lama. Iya, kayaknya yang itu loh, tinggal bawahannya aja. Tadi kan ada itu kan ya, kayaknya kalau nggak salah saya duduk-duduk di situ. Yang tinggal alasnya dong itu ya. Oke. Guys, anginnya loh, ini menambah nuansa syahdu gimana gitu. Wow, istimewa sih, gokil. Pohon coklat ya, banyak coklatnya loh. Tapi kroa pada busuk, sampai pada busuk tuh ya nggak sih, sampai pada busuk. Udah busuk. Iya itu kayaknya dimakanin itu sih hewan-hewan ya. Soalnya di tempat kayak gini ya. Oke, ini ada pohon nempel. Ini nih tadi, itu tuh gubuknya tuh. Cuma itu aja sih ya, nggak ada lagi ya. Kalau dulu saya kesini tuh kayaknya masih ada banyak di sini gubuk-gubuk sana nih, di pinggiran jalan gitu. Makanya aku kayak aneh sampai di pengkolan ini kok aku nggak ngeliat gubuk apapun gitu loh. Beda gitu. Ini langsung jurang itu sebelah kiri ya. Mantap guys, udaranya ini loh. Sini pun udah ada lampu lagi tuh. Nah ini nih, udah sih kita sampai di sini aja, nggak kemana-mana. Hanya pengen ngecek jalurnya aja. Nah ini jalur berangkat kita. Ya kalau kayak gini mungkin kelihatan nanjak ya. Ini turun ke sana, terus ini lebih tinggi di sini loh. Nah tuh kan, naik. Terus kita tinggal naik ke atas guys nanti ya. Balik lagi ke tenda. Kalau mobil mungkin sampai ke atas enggak Mas? Mungkin aja, tapi yang penting nggak selip sih. Mungkin kalau jeep ya yang rodanya kasar, maksudnya bannya
mungkin bisa ya, pribadi pun bisa, tapi kan bingung puter loh di atas sana kan, susah sempit gitu kan tadi kan, dan kalau melipir itu kan tanah jadi agak sulit. Ini tikungan tangan garing ya guys, Jen bener-bener nggak di sini letter U guys, lihat di sana dan di sini tuh jalurnya. Coba ini gubuk apaan sih? Penasaran aku lur. Licin cok. Siapa tahu ada orangnya. Kalau sampai ada orangnya sih saya kaget banget. Ngeri guys. Tempat kayak gini. Wow. Gokil banget. Ini pohon damar ya guys ya. Damar kan bener ya? Saya nggak paham sih pohon apaan ini. Tempat apa ini? Kayak syahdu gitu ya. Buat kikuk-kikuk. Nggak tahu juga. Mungkin iya kalau bawa karpet satu aja kayaknya. Nggak ada orang lihat juga dari pinggir jalan. Dikiranya ya pasti kosong. Yang penting jangan bersuara aja. Gila. Aduh. Ayo balik ke atas. Nanti tinggal ngecek yang ke atas, jalur yang ke atas dari parkiran itu. Sebenarnya kita tadi juga dari atas ya, tapi nggak apa-apa, sambil jalan-jalan aja. Kita naik lagi. Juga kalau berdiam di sana aja kan itu pasti dingin banget ya. Anginnya kenceng di sana mah. Di tempat kita camp lur, anginnya tuh kenceng. Kita agak cari keringat lah. Iya, biar Kedinginan. Ini nanjak nih lur, kalau jalan kaki kelihatan ya. Soalnya saya bawa kameranya berdiri. Iya, kalau pakai motor kan gini ya. Ya sama Ngikutin helm sih. Ngikutin helm. Jadi helm itu kan kadang ya dengal, kadang ya ngikutin kepalaku lah. Agak nanjak ya saya dengal kan, jadi kameranya ngek kayak gini kan, jadi kelihatannya kayak rata-rata aja. Kalau kayak gini kan benar-benar lurus. Wah, kalau kita berdiam diri ini nggak ada suara apapun ya. Gokil. suara jangkrik banyak nih. Ini hampir subuh kayaknya sih ya, bentar lagi. Ternyata lumayan jauh kita jalannya. Edian. Ini nih yang ekstrim di sini nih, nanjak banget dan agak menikung ke kanan. Jadi ini tempat yang paling menanjak teman-teman. Degak banget. Jadi mungkin tadi kuat ya mas. Iya. Bonceng pakai beat itu. Ngeri sih. Motorku itu udah berpengalaman dibawa jalur-jalur ekstrim ke bukit-bukit itu udah sering banget. Itu di video sampai ngebul. Iya. Saya lihat itu video masih wah ngebul motor istri dibikin ngebul guys. Nggak tahu itu istrinya tahu apa enggak itu. Tahu jelas, nonton dia. Sampai rumah ditanya apa kemarin ini motor ya? Motorku rusak deh. Korban motor.
selama di bawah perjalanan udah pernah ganti spare part mungkin Mas Ibnu? Motor Beat? Oh, oli aja saya jarang ganti kok. Serius, soalnya gini, aku kan ngebengkel ya, maksudnya tahu ya gitu, tahu umur oli berapa kilo harus ganti, umur oli sok, umur kampas dan lain-lain itu tahu. Jadi kalau memang belum waktunya ya saya jarang ganti sih. Udah ada V-belt selama itu kan motor 2019 ya. 2019 pertengahan itu sampai ini sekarang harus ganti plat bulan Juni ini. Itu ganti plat selama 5 tahun itu yang baru diganti cuma V-belt sama itu aja sih. Apa namanya? V-belt sama roller. Udah. cuman itu. Sama ganti-ganti oli tok. Udah kayak gitu tok. Nggak pernah yang neko-neko gitu. Master rem pernah itu ngeblong rem depannya. Udah kayak gitu. Intinya ganti oli itu kalau udah 3000 kilo paling cepat 2000 aku ganti. Kalau apa perasaan saya itu ini sering jauh-jauh kayak gitu. Kalau deket-deket aja paling motor nyala 15 menit kayak gitu tuh, perjalanan 15 menit gitu paling 3000 kilo sih saya ganti sih, kayak gitu sih. Gak pernah ganti spare part ya. Ganti ban baru sekali belakang tok. Sekarang sebenarnya udah waktunya ganti ban. Depan belum pernah itu depan. Depan belum, itu masih bawaan pabrik. Cuma ganti belakang tok karena kena paku sih. Kalau tubeless sekali jebol pasti tak ganti. Tapi mungkin kebanyakan motor itu paling boros itu ban belakang ya Mas? Ya, jadi ganti ban belakang itu 2 kali, depan sekali kayak gitu. Kalau dari baru maksudnya. Kalau belakang udah 2 kali itu yang kedua kali depannya ikut ganti. Biasanya kayak gitu sih rata-rata. Mau bebek mau matic itu kayak gitu. 2:1. 2 kali belakang, depan 1 kali. Udah lumayan berkeringat ini. Lumayan lah. Lumayan. Gelap banget ya. Edan. Kayaknya ke hutan sih kayaknya. Gak kelihatan. Tuh orang tebing-tebing kayak gitu. Curam guys. Oke. Gak kerasa ya sampai di pintu masuk lagi. Iya. Mungkin ini kalau diterusin sana sampai ke sana. Tadi kan kita sampai ke apa namanya? Jalan habis, yang habis batuannya udah habis kan? Iya. Di atas. Coba kita naik ke bak air aja sih. Paling sampai situ tok. Pengkolan ya. Oke, tadi kita niatnya mau ke Kasturi ya teman-teman, tapi saya ingat aksesnya dulu nggak ada kayak gitu. Dan tadi dilihat juga kayak jalannya tanah-tanah gitu ya, sama nggak ada akses, nggak ada bekas-bekas loh maksudnya loh, bekas-bekas orang lewat kayak gitu. Jadi saya bilang udah dibawa aja gitu. Nanjak pol ini lur. Kaget bang, ternyata ada bangunan di sini. Baru lihat dari bukit yang sebelah kita camp nggak kelihatan ini ya. Enggak kelihatan. Wow. Tuh. Tempat apa ini? Gak tahu. Gak tahu juga. Wih tuh. Ini atapnya copot ini. Tuh. Jatuh ke situ. Oh ini buat foto kayaknya Mas Ibnu. Apa Bisa jadi. Karena sifat tuh. jurang tuh teman-teman. Dalam banget itu tuh. Ngeri ya.
Tapi kalau di sini makin dekat apa ya sama itu? Apa? Mata Curug. air. Heeh. Kayaknya ini nih di situan kali ya. Di bawah situ kali ya. Di bawah kita kayaknya air itu. Iya, kayaknya ini mata air ini. Itu yang gede, kedengaran banget sih di sana ya. Iya. Dari samping tempat kita camp. Coba kita lihat. Iya. Punten. Ih, astagfirullah. Bang. Apaan itu, Bang? Kok ada kain putih? Jan. Jangkrik, kaget aku. Oh itu. Kaget aku. Tak kira hitam-hitam. Enggak, ini aku kagetnya yang hitam ini malah. Apa? Tak kira apa namanya? Hitam-hitam mejugruk duduk di situ. Ya Allah. Agak sedikit kaget sih ya. Kayaknya ini yang pakai di sini kayaknya apa namanya? Yang jaga. Iya mungkin kayak Permisi, perabot-perabot. permisi. Ada payung, ada kabel-kabel gitu teman-teman. Oke. Ada mukena itu Al-Quran kayaknya ya. Itu ya. Iya gitu. Mungkin ini rak bekas di musola kali ya. Bisa jadi. Karena mungkin jarang orang datang, kayaknya dipindah gitu. Supaya Rusak aman juga aja mungkin ya. Oke, kita balik lagi. Ada tuh atas Ih, ini. ini apa ya, Srikaya? Markisa. Markisa, iya kok. Aku kebalik-balik kalau ngomong antara Srikaya dengan Markisa. Serius ini Markisa ini? Iya. Mateng nggak? Enggak, belum. Kuning ya kalau mateng ya? Iya. Agak sedikit kuning. Wah, yakin bulat-bulat hijau guys. Mantap, mantap, mantap. Cuma 2 ini maksudnya. Tapi enggak tahu ini tuh. Tuh ke situ tuh. Tuh ke atas tuh. Naik. Akarnya itu tuh di bambuan. Ada yang nanam ya? Ya dulu saking aktifnya kali apa orang ada makan markisa dibuang di situ. Terus hidup. Oke, kita naik lagi. Apaan, Bang? Suara air, Bang. Slow. Kayak ada yang mandi ya? Iya. Apaan sih, Bang? Suara air, Bang. Bak airnya di mana sih? Kayaknya masih di atas lagi loh. Air cuman kedalam. Coba ayo maju aja, nggak apa-apa. Ini mawar kah? Bukan itu. Jangkrik kok ada geremnya sih? Apaan sih? Punten, punten. Ayo Bang, jangan takut tuh. Agak sedikit berkeringat ya, keringat dingin ini saya. Tuh. Makin deket, guys. Permisi. Punten. Bener ini bak airnya Bang loh. Bikin kaget aja. Bikin panik ya guys ya. Ini kan tampungan yang ke musola itu tadi. Dan ini jalurnya mentok di situ ya. Udah maksudnya habis ini yang batu-batuannya teman-teman. Kalau ke Kasturi masih nanjak ya jalan kaki teman-teman. Yakin. Tapi ini pipanya bunyi gitu. Tuh. Kayaknya di situ ada mata airnya deh. Terus ditampung di sini gitu ya. Nyerot-nyerot gitu ya. Oke lah. Yuk balik tenda. Oke. Kasihan Kang Gunung Desa itu. Ditinggal lama banget, setengah jam. Nanti bangun-bangun, loh ini pada kemana? Aku ditinggal sendiri gitu. Oke.
paling males itu turun sebenarnya. Lebih enak naik. Ih, anginnya loh. Kalau turun itu saya mendedek ya. Iya. Teman-teman. Kaki gemeter. Kalau turun itu gemeter nggak tapi. Ini saya tadi ambil dari bawah. Mending Perhatian. Nanti kita mending naik. Nih, Ini peraturan peraturan. di sini ya. Oke. nomor 1 itu dilarang mendirikan tenda di bawah pohon pada saat musim angin atau Oke. badai. Vandalisme. Vandalisme, dilarang melakukan vandalisme merusak sarana prasarana wisata. Terus Barang bawaan nomor 3, menjaga barang bawaan dan tidak meninggalkan barang berharga di dalam tenda. Oke. Kalau mau jalan-jalan itu ya dimasukin tas-tas kecil lah di bawah. ya kalau nggak ada yang jaga lah, Mm-mm. satu orang gitu. Saling menghormati privasi antar pengunjung. Oke. Nah, Takut ini- takut ngintip-ngintip ke tenda orang kan. Betul. Itu pasti. Nah, yang terpenting sampah, guys. Pengunjung Wajib menjaga menjaga kebersihan, dilarang membuang sampah sembarangan. Oke. Kalau kita udah dibakar ya. Iya. Buat api tadi. buat menghangatkan badan teman-teman. Iya, minimal dibakar lah biar nggak berserak. Kayak gitu. Siap. Iya ini. Makanya tadi di sini nih udah ketutup sama Iya. Ya, keplesetnya itu Kang Gunung. gunung kepleset. Miram. Karena dia kan apa? Sendiri pakai sandal teman-teman. Kita Oh. berdua pakai sepatu. Iya, soalnya dia orang sini Hmm. gitu kan. Jadi lah santai aja gitu. Kalau Udah kita kan biasa gitu. orang agak jauh gitu. Jadi persiapan aja sih. Kita itu biasa di tempat hangat, naik ke sini kan dingin banget. Jadi prepare. Nah, itu tuh gubuk kayaknya yang dulu saya duduk-duduk itu di situ tuh. Udah nggak ada atap apa memang dulu ada enggak? Dulu ada atapnya ada. Kayak gitu. Cuman makin sini bagus sudah. Iya, udah. Punya Heeh. lebih di renov lah. Iya. Itu sebenarnya ada tempat sampah juga itu. Oh iya, itu tuh ya. Tempat sampah. Oke. Ini satu Buh. itu ada di depan gazebo lah itu ada tempat sampah. Ini dia, guys. Oh itu. Oh, kaget. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kaget ada kepala nongol. Tak kira apaan muncul di depan tenda. Ternyata Kang Gunung udah bangun, guys. Kayaknya kedinginan sih guys. Itu. Ya ampun. Kita lihat pagi harinya kayak apa ya, Lur. Pokoknya gokil banget ini. Gimana? Aman? Mau bikin kopi? Udah. Bikin jahe. Siap, ngejahe dulu lah. Temen dapat satu Kang. Iya mungkin pas angin itu ya. Tadi kan nggak ada di apa namanya. Sampai habis ini. Ini batang yang gede taruh atasnya, nanti mbok nyala itu kan udah kering. Oke. Siap. Nah, iya nanti itu yang kecil-kecil taruh bawah ya. Iya, cantik banget. Glewang. Enggak, glewang enggak. Mantap jiwa ya. Dingin banget, sampean kebangun karena kedinginan. Tapi kayaknya tadi ditutup sama saya loh tendanya. Enggak? Kena angin kali. Iya mungkin. Bangun kaget tendanya kublek. Oke, kita ngopi-ngopi dulu lah ya teman-teman. Slow sambil nunggu matahari terbit. Bentar lagi subuh, Kang. Iya, bentar lagi. Oke, nanti kita ambil air ya pas subuh ya. Iya, sambil Tadi udah subuh. dicek nyala dan jernih. Iya, kerannya nyala, ngalir, bagus kok airnya bagus. Bisa lah buat minum ya. Air asli pegunungan. Iya, itu baru original pegunungan ya. Siap buat semuanya. Ngopi dulu, saya ngecas kamera dulu.
Oke teman-teman, seperti inilah kurang lebih view-nya, bisa kalian lihat. Gila. Keren banget. Dan kita masih berada di sini ya. Ini bener-bener ini berbatasan langsung dengan hutan yang sangat lepas ya. Oke, ada tower di sana. Ini saya lagi streaming, Kang Gunung Desa megangin towernya. Itu sinyalnya dipegangi ya, Kang. Mbok Melayu sinyalnya. Iya, jagali, Kang. Ah, ini bagus banget view-nya teman-teman. 1 2 3. Sah. Aduh, keton kunyuk kayak. Ini pakai kamera depan ya. Bisa kalian lihat, Lur. Anginnya masih kenceng juga. Tadi sempat gerimis juga pagi-pagi. Saya nggak tahu sih ya kenapa di sini malam harinya itu hujan terus menerus ya. Kita habis bikin kopi, Lur. Tuh, habis bikin kopi. Bukan kopi sih, kita bikin jahe anget pagi-pagi. Jadi ya siap-siap mules. Oke, sebentar. Saya pakai lensa sudut lebarnya ya, teman-teman, biar kalian view-nya lebih luas lagi. Ini, bentar. Oke, kepasang ya. Oke, siap. Lebih lebar lagi, teman-teman. Kelihatan. Gimana, Kang? Oke, stabil sinyalnya ya. Mantap. Oke. Ini di Bukit Wana Pramuka ya. Wana Pramuka, dan kita bertiga camping semalaman ya. Dan nuansa paginya memang gokil parah. Nah, itu suara curugnya kalau kalian denger ya. Tuh, tapi nggak kelihatan wujudnya. Jadi ini kayak setan ya. Tuh. Jadi kayak setan, maksudnya ada suara nggak ada wujud. Oke, baterai saya mau habis, jadi kemungkinan terbesar ya saya bakalan take off sih ya teman-teman, sehabisnya baterai. Kita coba turun ke situ deh. Gokil banget tahu. Mana mungkin. Gokil guys, kalian bisa lihat kampung-kampung di bawah sana ya. Itu jelas banget tuh. Wow, gokil. Kampung mana itu ya? Bentar, saya zoom kali ya. Bentar, oke. Itu tuh, keren banget. Oke, dan kalian juga bisa lihat view pemandangannya di sana. Oke, keren. Kampung-kampung, dan ya kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Wow, istimewa sih. Dan anginnya masih kenceng juga jam segini. Jadi ini malam ini full kedinginan ya. Saya dengan teman-teman itu pada kedinginan semuanya. Kayak gitu. Oke, buat semuanya thank you yang udah ngikutin camping ya, video camping kali ini. Kita ketemu lagi di camping-camping selanjutnya. Ayo request di mana lagi teman-teman yang akan kita telusuri atau eksplorasi ataupun camping-camping lagi ya. 1 2 3. Udah nggak mau balik kameranya, baterainya habis. Oke Kang Gunung, terima kasih ya udah nemenin camping. Siap Bang Ali, thank you. Untuk cerita pengalamannya luar biasa. Kapan-kapan boleh ngecamp lagi ya. Oke, di mana lagi siap kayak gitu, intinya siap aja kalau kering berangkat OTW. Kayak gitu. Nah, ini masih on streaming ya teman-teman. Oke.